warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cici Febi Putri, NPM 202503011, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Graha Nusantara. Yang terhormat Ibu Paujia Nasution, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya banggakan. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kalimat yang merupakan bagian paling dasar, namun sangat penting dalam bahasa Indonesia. Baik teman-teman, pada presentasi kali ini, saya akan membahas materi mengenai kalimat, mulai dari pengertian, unsur-unsur, hingga jenis-jenisnya. Tapi pertama-tama kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kalimat. Nah, kalimat adalah rangkaian kata yang disusun dengan benar sehingga bisa menyampaikan suatu maksud atau pikiran secara jelas dan bisa dipahami oleh orang lain. Dan biasanya kalimat selalu diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda baca seperti titik, tanda tanya, ataupun tanda seru. Namun kalimat juga merupakan bentuk paling dasar yang harus ada di dalam komunikasi, baik itu komunikasi lisan ataupun tulisan. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas syarat-syarat kalimat. Nah, syarat yang pertama, kalimat harus mempunyai subjek dan predikat. Minimal harus ada dua unsur tersebut di dalam kalimat agar kalimat mudah dipahami oleh orang lain. Nah, syarat yang kedua yaitu kalimat harus mempunyai makna yang jelas agar kalimat bisa dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Syarat yang ketiga, kalimat harus menggunakan tanda baca yang tepat. Ini khususnya untuk kalimat tulisan. Syarat yang keempat yaitu kalimat harus disusun sesuai kaidah bahasa Indonesia agar kalimat tidak melanggar sistem ketatabahasaan. Di dalam kalimat terdapat unsur-unsur ataupun struktur gramatikalnya. Di antaranya ada subjek, yaitu si pelaku ataupun yang dibicarakan. Nah, yang kedua ada predikat atau yang lebih sering kita kenal sebagai kata kerja seperti mencuci, memasak, belajar, membaca, makan, minum, dan banyak kata kerja lainnya. Nah, objek itu menjelaskan sesuatu yang dikenai tindakan. Nah, sekarang pelengkap. Ini unsur tambahan dari predikat. Nah, sementara keterangan itu menjelaskan tentang waktu, cara, tempat, dan lain sebagainya. Ataupun struktur gramatikal atau unsur-unsur kalimat yang berikut ini lebih sering disingkat sebagai SPOK. Sekarang, mari kita analisis kalimat berikut ini menggunakan unsur-unsur kalimat ataupun struktur gramatikal SPOK. Nah, kalimat yang pertama, saya makan lontong di kantin. Nah, saya itu sebagai subjek ataupun si pelaku. Makan itu sebagai kata kerja atau predikat. Nah, lontong ini sebagai objek atau sesuatu yang dikenai tindakan. Nah, kenapa? Karena si objek ini atau si lontong ini telah dimakan oleh saya. Katakan saja agar lebih mudah, si objek itu adalah si penderita karena si lontong telah dimakan oleh si subjek. Nah, sekarang di kantin itu kata keterangan yang menyatakan tempat. Namun, kalimat itu tidak harus selalu berurutan sesuai dengan SPOK. Bisa jadi keterangannya yang di depan, seperti contoh kalimat yang nomor 2 ini. Di pagi hari, saya membersihkan kamar. Nah, di pagi hari itu masuk ke kata keterangan waktu. Saya sebagai subjek, membersihkan sebagai kata kerja atau predikat, nah kamar sebagai objek. Jadi, tidak harus selalu SPOK seperti yang di kalimat contoh nomor 1, bisa jadi KSPO atau bisa jadi SPK sesuai kalimatnya. Yang penting standarnya sesuai dengan susunan struktur gramatikal dalam bahasa Indonesia. Di dalam kalimat itu terdapat beberapa jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis kalimat ada dua, yaitu yang pertama, jenis-jenis kalimat berdasarkan tujuan pemakaian. Nah, yang kedua, jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa. Nah,
kita akan bahas yang pertama, jenis-jenis kalimat berdasarkan tujuan pemakaiannya. Ada kalimat pernyataan, yaitu untuk menyampaikan informasi. Nah, yang kedua yaitu ada kalimat tanya, untuk menanyakan suatu hal. Nah, yang ketiga ada kalimat perintah. Nah, ini kalimat untuk menyuruh ataupun melarang. Nah, yang terakhir ada kalimat seru, ini untuk menyatakan perasaan. Nah, baik itu perasaan sedih, kagum, emosi, ataupun sekaligus perasaan bahagia. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa. Ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Nah, teman-teman, kalimat tunggal itu adalah kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Sementara kalimat majemuk itu di dalam kalimatnya terdiri lebih dari satu subjek dan lebih dari satu predikat, ataupun dua subjek dan dua predikat. Pada pembahasan terakhir ini, kita akan membahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan tepat sehingga bisa menyampaikan gagasan secara jelas dan bisa dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Nah, kalimat efektif berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan ide secara jelas dalam kehidupan sehari-hari dan bisa juga digunakan sebagai penulisan akademik seperti makalah, laporan, dan karya tulis. Pada bagian berikut ini, kita akan melihat manakah contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Nah, kita mulai dari contoh yang pertama, yaitu kalimat yang di atas, para siswa-siswa mengerjakan tugas bersama-sama. Nah, ini adalah termasuk contoh kalimat yang tidak efektif. Nah, kalimat yang di bawah, para siswa mengerjakan tugas bersama, ini termasuk contoh kalimat efektif. Kenapa? Karena di kalimat yang di atas ini, para siswa-siswa, seharusnya siswa ini menggunakan satu kata siswa saja. Karena para siswa itu sudah termasuk kata jamak, begitu juga dengan bersama-sama. Kalau ada bersama tidak harus diikuti dengan sama juga. Seharusnya bersama saja. Nah, contoh yang kedua, kalimat yang di atas, dia sangat pintar sekali dalam pelajaran matematika. Nah, ini merupakan contoh kalimat tidak efektif. Sementara kalimat yang di bawah, dia sangat pintar dalam pelajaran matematika. Nah, ini termasuk kalimat efektif. Karena di kalimat yang di atas, kata sangat itu dibarengi dengan sekali, seharusnya tidak ada sekali. Inilah yang termasuk dengan pemborosan kata. Baik teman-teman, saya kira demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi kalimat. Semoga materi ini bermanfaat dan membantu kita memahami penyusunan kalimat yang baik dalam bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.